Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya di sini. Aku mau sapa teman-teman selain Pak Udin, tentunya aku mau sapa juga nih teman-teman dari Ultima 28 Tim. Halo teman-teman semuanya, senang banget kita bisa kumpul-kumpul bareng-bareng di sini nih, suatu Zoom yang kayak kolaborasi gitu ya, karena kita ajak Mas Udin buat sharing nih di EFC All Stars, dan senang banget teman-teman Ultima juga jadinya bisa ikut gabung di Zoom ini gitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat, dan aku mau ngingetin nih teman-teman mungkin yang belum divaksin, ayo teman-teman jangan lupa vaksin, insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita gitu kan. Jadi terus sekarang juga banyak loh kalau kita udah vaksin, kita kemana-mana biasanya dapat diskon tuh. Jadi nggak ada ruginya vaksin, insya Allah malah akan sangat membantu kita gitu. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung aja kali ya. Kenapa kita mulainya 19.30 tuh supaya teman-teman yang mungkin mau melaksanakan sholat Isya bisa sholat dulu, terus baru kita join di Zoom ini gitu. Mas Udinnya mana nih? Aku mau sapa Mas Udin dulu. Halo Mas Udin, Assalamualaikum. Masih di mute kayaknya. Oke, mantap. Wih, seger banget Mas Udin kayaknya nih. Aduh, Gimana kabarnya Mas? baik Mbak, sehat selalu. Agak nge-lag ya? Kabarnya sehat selalu. Oke. Alhamdulillah. Tadi rada nge-freeze Mas Udin. Oke. Mas Udin di mana nih? Di rumah atau di mana? Aku di kafe Mbak, kebetulan dari luar kota tadi. Oh gitu, siap-siap Mas. Mudah-mudahan Mas Udin sehat. Ini sih dari wajahnya kayaknya seger banget ini. Oke Mas Udin, pertama-tama aku mau bilang makasih banget Mas Udin udah mau diundang ke sini, sharing buat kita nih teman-teman di EFC All Stars gitu ya. Aku tuh pertama kali lihat Mas Udin itu bukan di Home Talk, aku pertama lihat Mas Udin di Level Up, acara Level Up yang di Bandung. Mungkin Mas Udin inget ya waktu itu bulan apa ya, sekitar bulan April kalau nggak salah deh. Ya kalau nggak salah bulan April, aku pertama lihat Mas Udin tuh di situ. Kalau nggak salah pakai baju orange tuh ya, Mas, bareng tim Ultima lain ya? Iya, betul sekali. Timnya Semarang under Pak Adi Gunawan. Mantap. Nah, terus abis itu aku ngelihat Mas Udin lagi di Home Talk sama Pak Niko, sekitar bulan Mei kalau nggak salah. Dan di situ aku baru benar-benar menyimak tuh ceritanya Mas Udin gitu. Cuman karena udah rada lama, jadi udah beberapa detail rada lupa-lupa lagi nih. Makanya sekarang aku mau karena waktu itu aku terpesona banget sama Mas Udin gitu, ngelihat perjuangannya, ngelihat apa ya, pokoknya kalau mau ngeluh tuh abis nonton Home Talk-nya Mas Udin jadi kayak malu gitu. Ya ampun, Mas Udin aja nggak pakai banyak ngeluh, tetap usaha, pantang menyerah, gigih. Jadi aku tuh hari ini pengen share ke teman-teman apa yang waktu itu aku rasain di Home Talk itu gitu. Oke, kalau gitu teman-teman kita langsung aja nih, aku hari ini mau korek-korek Mas Udin pokoknya sampai ke dalam-dalam, mau tahu sebenarnya kisahnya tuh selama ini di EFC kayak gimana. Nah, Mas Udin cerita dong Mas, gimana sih awal pertama Mas Udin kan waktu itu profesinya seorang driver taksi bandara ya Mas, di Semarang ya Mas? Betul sekali Mbak, ya. Di tahun 2019, Oke. Ya akhir-akhir tahun lah. Akhir tahun. Itu waktu itu udah berapa lama tuh Mas menjalankan profesi driver taksi bandara itu? Kalau profesi untuk taksinya ya kurang lebih 3 bulanan lah Mbak. Baru 3 bulanan ya waktu itu ya? 3 bulan. Oke. Terus waktu itu pertama kali bisa tahu ya? Ya rada ngelek sih Mas. Tapi udah oke. Oke. Gimana Mas? Suara aku jelas ya? Oke. Nah, waktu itu aku mau tahu bisa tahu EFC itu awalnya kayak gimana tuh Mas? Pertama-tama saya ucapkan makasih pada Mbak Ernesta dan salam kenal untuk semuanya tim All Star yang sangat luar biasa Mbak.
Aku mau cerita sedikit ya. Pertama-tama itu aku kenal dari sahabat saya yang sudah lama nggak pernah jumpa. Tahu-tahu pergi ke rumah dan menawarkan sebuah peluang usaha yaitu AFC. Dan waktu itu saya betul-betul terpuruk banget Mbak. Terpuruk ada dua pilihan antara mengambil keputusan untuk ditawarkan sahabat saya atau saya menjalankan usaha sebagai driver taksi. Sama-sama bersamaan lah intinya seperti itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk jadi driver taksi Mbak. Karena nggak ada pilihan lain, karena saya butuh income harian, seperti itu. Jadi waktu itu temennya Mas Udin yang ke rumah nawarin tentang AFC gitu. Betul sekali. Terus habis itu Mas Udin tolak gitu, karena udahlah aku yang jelas-jelas aja gitu kan ya. Mau jadi driver taksi aja gitu Mas. Betul sekali Mbak. Oke. Karena dengan putra 4, istri di rumah ya nggak ada pilihan. Seperti itu. Terus akhirnya waktu itu bisa join ke AFC gimana tuh Mas? Karena itu ditolak tuh. Oke. Awal mula join ya karena sahabat saya ini agak sedikit memaksa. Selama 3 bulan itu ke rumah Mbak. Tapi bukan menawarkan tentang AFC-nya. Tapi mengajak anak saya yang paling kecil nomor 4 untuk jajan es krim gitu loh. Itu hampir setiap hari. Katanya dibeliin es krim selama 3 bulan, beneran nggak sih? Gila itu. Wah. Orangnya komitmen banget itu Mbak. Waduh. Siapa sih itu Mas? Upline-nya waktu itu siapa Mas yang nawarin itu? Namanya Pak Eko Hadi Mulyono atau disebut dengan Ko David. Ko David. Ya. Jadi itu bener-bener nawarin Mas Udin 3 bulan ya Mas? 3 bulan berturut-turut Mbak. Udah gitu sogokannya es krim buat anaknya Mas Udin tuh ya? Iya, dan aku pun Mbak, tetap bersikuku belum ambil keputusan itu. Iya. Seperti itu aja. Oke. Terus akhirnya bisa tergugah nih setelah 3 bulan itu, apa yang bikin Mas Udin kayak ya udahlah gitu, nih orang ngeyel banget misalnya gitu. Itu apa tuh Mas? Akhirnya bisa kayak gitu. Oke. Akhirnya seperti itu ya, terakhir ketemu pada bulan Desember kalau nggak salah. Beliau itu datang ke bandara. Ya biasa Mbak, cuman ngobrol nongkrong dan malamnya saya dipaksa untuk ketemu Dokter Luigi, tepatnya pada hari Jumat. Ya, waktu itu sepi bener Mbak. Dia itu luar biasa banget. Udahlah, pokoknya antar saya ke Hotel Gates waktu itu malam-malam. Antara jam 10 lah. Aku diajak Ko David untuk ketemu namanya Dokter Luigi. Seperti itu Mbak. Nah, ketemu Dokter Luigi pun aku juga nggak respon sama sekali. Karena aku tahu kan taunya network marketing atau MLM. Tahu sendiri Mbak. Udah capek lah aku bilang gitu. Paling sama ujung-ujungnya sama. Dan begitu saya ketemu Dokter Luigi, beliau cuma cerita sedikit agak kejam sih menurut saya ya, versi saya. Tapi baguslah Dokter Luigi bisa merubah dalam arti merubah mindset saya untuk ya klik benar malam-malam itu saya di AFC. Dan bahkan waktu itu saya nggak minta join sama siapapun, tapi saya pengen berusaha sendiri dengan dengan keinginan saya sendiri. Aku pengen memutuskan oke lah aku mau on fire di AFC gitu Mbak. Jadi yang bikin berubah pikiran tuh kurang lebih karena ketemu Dokter Luigi gitu ya Mas Udin? Ya ketemu Ko David, komitmennya 3 bulan. Aku nggak butuh seseorang yang hebat, tapi aku butuh seseorang yang hanya komitmen aja. Bahkan sponsor saya untuk presentasi aja nggak bisa sama sekali Mbak. Bahkan nggak pernah ngomong sistemnya ke saya, bahkan produknya paten fungsi aja nggak cerita. Cuman gitu aja beliin es krim masa bodoh. Padahal perjalannya di atas 10 km setiap hari Mbak. Luar biasa itu komitmennya. Ya karena karena beliau saya bisa seperti inilah. Bisa ada perubahan lah semacam itu Mbak. Berarti waktu ketemu Dokter Luigi itu Dokter Luigi cuman sharing gitu ya, Pak Udin, tentang kisahnya Dokter Luigi di AFC gitu? Bukan, karena Dokter Luigi cuman tanya, anak berapa Mas? 4, istri di rumah. Terus kerjamu apa? Driver taksi. Setiap hari dapat uang nggak? Nggak juga dok. Kadang dapat, kadang enggak. Nggak menentu. Tahu sendiri bisnis transportasi waktu itu untungnya Mbak sebelum pandemi kan itu. Ya gitu-gitu aja lah Mbak, nggak ada perkembangan. Bahkan saat itu anak pengen kuliah, yang paling gede itu. Tahun depan rencana kuliah, anak yang nomor 3 pengen kitan. Wah uang dari mana nih? Saya cuma mikir,
nggak mungkin saya cuma berdoa Tuhan kasih uang di rumah saya kan gitu kan. Ya cuman saya selalu positif aja. Akhirnya dokter cuman bilang gitu, ngapain lu hidup Mas? Anak 4, istri di rumah nggak punya duit lagi gitu. Mati aja lah Mas gitu. Nah, itu Emang dokter dokter Wiji Wiji. bener-bener. Tapi Nggak itu apa-apa, justru itu bagus lah. itu bikin kita sadar ya Mas, kayak orang tuh ditampar gitu, kayak bangun gitu. Mau ngapain gitu kalau kayak gini-gini terus hidup gitu kali ya, maksudnya dokter Luigi tuh kayak gitu. Betul sekali. Dan saya tertariknya karena waktu itu kan dokter Wiji cuma cerita sedikit tentang perusahaan ini, perusahaan farmasi ya, yang sudah waktu itu 51 tahun ya, kurang salah. Nah, aku mulai srek di mana di usia saya itu untuk kerjasama dengan perusahaan farmasi mana mungkin. Bahkan saya butuh modal berapa. Udahlah, aku putuskan besok dok aku mau join. Tapi di mana nyampe rumah bingung juga ini uang dari mana ini. Kalau saya mungkin waktu itu mengemis katakan ke dokter Luigi, dok aku joinin, pasti beliau joinkan saya. Tapi beda ya, saya pengen betul-betul mandiri, saya nggak mau kedepannya ada utang budi ke siapapun. Oke lah, akhirnya ada motor saya gadekan, masih kurang tuh. Karena apa? 3 juta itu masih dipotong 300.000, masih ada 2,7 juta. Ini sisanya cari kemana? Itu pun aku nggak minta bantuan siapapun. Seperti itu Mbak. Ada kalung ya saya gadekan dulu, walaupun istri menolak. Karena kadangkala sukses itu penghalang terbesar impian saya sendiri ya. Rata-rata orang terdekat, saya cuma seperti itu aja. Kalau saya nggak MPC UGD nggak mungkin saya bisa join AFC. Ya Allah. Seperti itu Mbak. Awal mula. Jadi waktu itu makanya bersyukur bagi teman-teman yang sudah member AFC. Iya. Jadi waktu itu benar-benar tuh sampai jual motor, jual perhiasan istri ya, gitu ya? Iya, gadekan motor bukan digadein motor, terus jual perhiasan istri atau digadein juga emasnya? Gadein juga. Gadein juga ya, iya. Supaya bisa dapat. Jadi biar pinter Mbak. Supaya pinter. Kayak anak sekolah kan kalau digadein kan tambah pinter. Aduh luar biasa banget. Ya soalnya buat aku tuh ya kadang-kadang aku tuh suka miris gitu. Kadang-kadang orang-orang itu aku salutnya tuh gini. Pada waktu itu Mas Udin benar-benar nggak punya uang sama sekali, tapi bisa melihat ini tuh sebagai ini peluang usaha. Jadi aku harus bela-belain join meski sampai jual apapun untuk bisa memulai ini. Itu yang aku salut sih. Sedangkan banyak orang-orang yang mungkin menengah ke atas gitu ya, selalu ngomongnya, mahal. Apa mungkin karena mereka tuh belum memandang ini sebagai peluang usaha kali ya, Mas? Kalau Mas Udin kan waktu itu memang niatnya, oke, saya mulai join, saya mulai mau melakukan bisnis. Gitu kali ya, Mas ya, kurang lebih. Betul sekali, karena nggak ada pilihan lain, Mbak. Karena di dunia transportasi memang terpuruk sih, Mbak. Kadang banyak saingan nggak sehat, semacam itu ya, Mbak. Dengan kondisi itu, saya pengen, sukses memang di tangan saya sendiri, Mbak. Memang saya nggak ada pilihan lain, mumpung ada peluang ya saya ambil. Masalah rezeki itu 1 jam kemudian itu urusan Tuhan. Yang penting saya mau usaha dulu. Benar. Rezeki kita nggak usah nggak usah berangan-angan rezeki saya segini saya nggak pernah. Yang penting saya lakukan dulu. Tuhan yang kasih rezeki kok kalau kita mau usaha. Udah gitu aja Mbak. Benar. Yang penting selalu positif ya. Selalu ikuti kata upline kita. Udah gitu aja Mbak. Caranya simple kok di AFC. Benar. Karena memang tugas manusia tuh cuma sampai di situ ya Mas. Betul. Usaha, doa gitu kan. Apa yang kita bisa, udah sisanya memang udah urusan Allah gitu, urusan Tuhan gitu. Jadi ya memang betul, maksudnya prospek, kita berusaha, prospek orang, ya itu memang sampai di situ aja kita. Sisanya closing nggak closing itu yang nentuin bukan kita gitu. Yang nentuin ya yang di atas, yang belok-belokin hati manusia yang sedang kita prospek itu kan yang tentuin yang di atas gitu. Aduh aku salut banget sih sama Mas Udin. Terus waktu itu Mas, kan Mas Udin sendiri bilang nih ya, aduh MLM lagi gitu. Berarti sebelumnya udah pernah nih join di MLM Mas Udin? Ya 2010 tepatnya pernah merasakan Mbak, cuman kan bukan di produk. Dalam arti cuman ikut-ikutan aja lah, namanya hidup berorganisasi kan gitu kan Mbak. Ya banyak pertemanan lah di dunia seperti ini, cuman saya belum menemukan tempat yang pas gitu loh. Yang pada akhirnya saya pernah naksi lagi waktu itu, terus jalan bisnis lagi, konvensional saya naksi lagi gitu Mbak, perjalanan semua Mbak. Dan alhamdulillah saya belum pernah sukses, cuman ngerasain di AFC.
betul-betul perusahaannya mengizinkan gitu loh. Nggak pakai ini, nggak pakai itu gitu loh. Iya, benar. Contohnya ya nggak pakai tutup poin gitu ya Mas ya, nggak ada kewajiban belanja, nggak wajib upgrade, nggak wajib apa-apa. Jadi emang Mas Udin kerja ya langsung dibayar gitu kan. Itu kan yang kita butuh ya. Kalau kita kerja ya dibayarnya harian dong. Kita kan makannya soalnya setiap hari nih, nggak bisa nunggu perutnya kan gitu loh. Betul. Kalau dibayarnya bulanan, gimana misalnya besok ada keperluan butuh uangnya nggak bisa dicairin, kan pusing ya Mas gitu. Apalagi Betul. dengan kondisi Mas Udin yang pada waktu itu gitu. Nah, terus waktu baru awal join itu Mas Udin kepikiran nggak sih, ya Allah aku nanti nyari prospekan kemana gitu, cari calon member harus kemana. Terus ini kan harga produknya juga nggak murah. Mahal banget. Nah, itu dia. Gimana tuh Mas Udin dulu pikirannya kemana tuh Mas sampai ya udahlah aku join sampai jual motor, jual kalung. Padahal kita-kita aja nih mungkin gitu ngerasanya kayak aduh mau nawarin ke teman-teman pada bilang mahal gimana ya. Nah, dulu Mas Udin tuh gimana tuh mikirnya, Mas? Yang penting setelah aku join waktu itu ya saya pusing juga Mbak. Ini mau dibawa kemana produknya. Sama Mbak semua. Tapi saya cuma berpikir simpel kok. Kalau saya belum ditolak 1000 orang, berarti saya nggak mengharapkan diri saya sukses. Masya Allah. Semua kan butuh proses Mbak. Nggak ada yang instan. Makanya perjuangan saya dengan Ko David waktu di awal di Surabaya memang banyak penolakan. Tapi kita anggap teman sejati lah, teman baik. Kita mau usaha baju pun banyak penolakan juga. Apapun usahanya pasti ada penolakan. Tergantung kita juga. Pengen seperti apa menyikapinya kan gitu kan Mbak. Tapi saya selalu positif, ditolak udah tersenyum aja gitu loh. Siapa tahu next time mereka akan cari kita. Yang penting kita menabur lah. Lama-lama kita akan menuai, itu pasti Mbak. Dan saya nggak menyangka bisa Toreda secepat itu gitu loh. Berapa bulan tuh waktu itu mencapai Toreda tuh Mas Udin? Ya saya Januari start, Januari 2020, saya Toreda Februari, hampir akhir Februari Mbak. Jadi Maret saya udah diundang ke Bali. Masya Allah. Dan itu pun nggak ada satupun teman sahabat yang join, orang lain semua. Oh, ya. Jadi orang asing gitu, bukan orang teman, asing. saudara, bukan tuh Mas ya? Nggak ada. Karena teman rata-rata ya, kalau kita datang dengan kondisi terpuruk, rata-rata ya pemikirannya negatif. Iya, ya, gitu. Iya. Ini minta-minta duit gue nih gitu. Nah, iya, gitu ya. Rata-rata lagi susah itu. kan Mas Udin gitu kan, lagi susah kan Din, aduh gue nggak mau jauh-jauh dari dia. Biasanya kalau teman sendiri malah kayak gitu ya Mas. Apalagi saudara Mbak, aduh. Iya benar. Apalagi istri Mbak, karena aku terdesak juga Mbak. Waktu aku nggak daikan kalung itu, istri cuma ngasih waktu aku 1 minggu kalau nggak salah. Aduh. Kalau kamu memang nggak ada hasilnya di AFC ya mau nggak mau ya itu keputusanmu ya kita mau nggak mau ya seperti itulah bisalah. Lah itu memang mau nggak mau antara maju salah mundur salah. Tapi mungkin Tuhan berkata lain Mbak. Saya dapat beberapa tim yang mau mendengarkan saya gitu loh. Bukan keluh kesah ya, cerita saya tentang AFC gitu loh Mbak. Dan berangsur-angsur alhamdulillah saya bisa ngambil motor belum bisa ngambil kalung kan gitu kan. Karena apa motor salah satunya untuk alat bantu saya untuk menjalankan bisnis ini. Dan hambatannya luar biasa Mbak. Pulang ke rumah salah, nggak pulang juga salah. Nggak bawa duit ya juga salah. Namanya apa ya, kita pria mau nggak mau ya harus ada hasil kan. Taunya keluarga kan nggak tahu prosesnya. Lu mau bawa pangkatmu apa ya terserah. Peringkatmu apa terserah. Yang penting keluarga butuh uang gitu loh Mbak. Udah tugas pria soalnya nafkahin keluarga ya Pak, ibaratnya ya tulang punggungnya kita, jadi ya udahlah mau nggak mau pokoknya gimana kayak caranya gitu ya. Ya, dan di situ saya bersyukur ada Ko David yang mendampingi, terus Dr. Luigi, Pak Adi Gunawan yang sangat support dalam waktu itu. Aku sempat bingung waktu itu. Ini ada orang beli lagi, aku mau beli lagi nggak punya modal. Pak Adi itu yang bantu berawal dari 1 box. Percaya nggak percaya? Ya itulah luar biasanya mukjizat. Padahal di situ saya belum membuktikan. Tapi saya ngomong Pak Adi, aku janji nanti kalau saya laku bisa bawa produk 1 box walaupun saya akan kembalikan. Itu Pak Adi Gunawan stokis Semarang itu yang berjasa juga ke saya. Kalau Dr. Luigi beliau selalu on time setiap hari. Kita lewatnya video call. Karena aku kan nggak pinter untuk apa ya menjelaskan produk bisnisnya itu yang saya pakai. Jadi saya selalu memanfaatkan upline saya, bukan memanfaatkan uangnya, tapi ilmunya. Iya, betul. Nah, jadi
Kalau kita belum bisa presentasi kan kita bisa minta tolong ya Pak sama upline kita gitu. Karena di mana bisnis ini upline memberikan jalan yang cepat karena mereka sudah membuktikan. Kalau saya kan belum membuktikan, mana orang percaya udah hitam jelek, nggak punya uang, rokok aja nggak punya kan gitu kan. Orang cuma berpikir, nggak yakin gitu loh. Tapi di sini aku lakukan Mbak. Karena apa? Harapan saya bisa pengen membahagiakan keluarga itu aja, nggak lebih. Ini ada Pak Adi Gunawannya nih, boleh nggak Pak Adi Gunawan on cam juga di sini, biar kita ngobrol bertiga. Aku penasaran juga nih soalnya sama upline-nya. Halo Pak Adi, malam. Mungkin bisa dibantu Pak Yosep? Malam. Malam. Selamat malam. Gimana kabar teman-teman semuanya? Wah. Salam kenal Udin. Udin gimana Udin? Sehat Udin ya? Amin. Sehat Pak Adi. Kita ketemu di level up juga nih, Pak Adi. Aku inget nih, Pak Adi nih. Iya, betul. Saya lagi enggak apa-apa ya di rumah makan apa ya? Iya, nggak apa-apa, Pak. Sate Balibul, tapi belum makan saya, belum makan. Oke, aku cuma mau kasih satu pertanyaan aja nih, Pak Adi, biar bisa lanjut makan lagi nih habis ini. Aku mau nanya aja. Apa sih waktu itu yang Pak Adi lihat dari Mas Udin sampai ngejar-ngejarnya 3 bulan kayak gitu, Pak? Apa sih gitu? Maksudnya yang Pak Adi lihat, apakah yakin pasti bisa jadi samurai gitu dari dulu awalnya? Atau gimana tuh, Pak? Jujur ya, jadi waktu itu saya hanya melihat semangatnya Mas Udin yang luar biasa. Dia pantang menyerah. Ya. Dia orangnya kekeh ya, kekeh itu bahasa Jawanya itu gimana ya? Ya pantang menyerah dan dia nggak tahu ya, saya bisa percaya dengan dia. Ya mungkin niatnya baik juga dan sebagainya sehingga saya percaya sama beliau. Dan waktu pertama kali dia gabung di sini, saya nggak yakin dia bisa samurai. Karena kan minta maaf ya dari level Mas Udin, kita kan juga tahu apakah dia punya teman yang bagus, yang qualified dan sebagainya. Kita nggak kebayang, tapi dengan adanya ini saya bersyukur bahwa Udin ini sekarang bisa membuktikan dirinya sendiri dan keluarganya bahwa Udin ini mau berhasil. Betul. Udin mau berhasil, Udin mau bergerak ya. Dan hari ini Tuhan melihat gitu loh. Jadi melihat bahwa orang yang mau berhasil dia harus berjuang gitu loh. Dia harus berjuang, dia harus mau bekerja keras ya, pantang menyerah. Nah, inilah si Udin ini yang luar biasa. Saya salut sama beliau. Dari hati yang terkecil saya merasa bahwa ini orang hebat. Jadi memang suatu saat pasti akan menjadi besar dan pasti akan busido gitu loh. Saya juga yakin sih Pak. Saya juga yakin banget itu. Amin, masih banyak belajar kepada orang-orang hebat yang ada di grup ini. Oke, kalau gitu makasih banyak Pak Adi. Aku cuma penasaran itu sih, kenapa harus Mas Udin gitu. Itu ya aku penasaran banget. Oke, kalau gitu lanjut. Pak Adi, makasih banyak. Thank you. Saya itu ya, matiin video ya. Oke, masih. Boleh Pak Adi. Gitu ya teman-teman. Jadi apa yang dibilang Pak Niko itu bukan sekedar gombalan atau sekedar manas-manasin kita. Pak Niko pernah bilang, AFC bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang famous, terkenal, artis, selebgram, influencer, enggak. Percuma kalau kita punya pergaulan luas, punya duit, punya teman-teman yang oke, mungkin punya duit juga, tapi kitanya tidak punya semangat, daya juang, kegigihan, dan ambisi yang luar biasa kayak Mas Udin itu yang dilihat sama Pak Adi tadi ya, terbukti ya gitu. Bahwa ya soalnya banyak banget di AFC tuh udah banyak banget artis-artis, selebgram, influencer yang gabung tuh udah banyak banget. Belum tentu bisa mencapai posisi Mas Udin sekarang. Itu terbukti banget gitu. Sedangkan Mas Udin mungkin yang kayak Pak Adi bilang, saya aja nggak yakin dia bisa samurai segala macam. Ternyata terbukti loh gitu. Itu sih yang buat aku benar-benar luar biasa. Nah, kita lanjut lagi nih Mas Udin. Aku mau tanya, waktu awal-awal pertama join itu, yang aku penasaran banget, kan Mas Udin juga bilang ya, kalau orang terdekat tuh ngeremehin kita lah gitu kan, terus malah nyepelein kita, malah ngetawain atau ngejauhin, karena dikira kita mau minta-minta duit dia atau gimana gitu. Nah Mas Udin dulu, pertama-tama nawar-nawar ini jadinya kemana nih Mas Udin? Apa ke
ke apa penumpang gitu. Kalau lagi narik sekalian prospek atau gimana sih Mas? Aku penasaran deh. Oke Mbak, itu waktu itu aku nggak narik lagi, udah memutuskan AFC, saya udah resign. Oh, jadi sejak fokus di AFC ditinggalin tuh taksinya tuh ya? Kalau aku orangnya kalau udah klik langsung gimana caranya, karena saya pasti Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Gitu Mbak. Yang saya tawari malah daftar nama kedalaman, di mana saya punya teman, nggak yakin teman saya punya teman lagi, baru itu yang beli. Ya. Luar biasa. Jadi tapi nggak kan kenal. berarti kan belum tentu kenal Mas Udin dong berarti ya? Iya, karena apa ya? Mungkin karena referensi teman-teman itu pun nggak yakin untuk join, ya udah. Gitu Mbak. Tapi kalau ngubungin orang itu bilang, aku tahu kamu dari si A gitu, atau si B gitu. Jadi temanku juga ikut waktu itu Mbak, mendengarkan juga, aku menjelaskan yang paten fungsinya aja waktu itu kan masih salmonovaripeptid ya, sama otsukusi. Jadi sangat simpel, saya nggak pernah menjelaskan tentang organ tubuh. Itu urusan dokter, yang penting aku menjelaskan ini untuk regenerasi sel, untuk awet muda, untuk melancarkan aliran darah, udah gitu aja. Gitu. Kalau Anda sakit ini ya diminum dulu, nanti ceritanya setelah ini ceritakan produk ini ke orang lain kalau produknya bagus. Kalau jelek ceritanya ke saya, udah saya simpel gitu aja Mbak. Jadi intinya saya closing, saya nggak pernah presentasi AFC dari Laut Utara Hokkaido, nggak pernah. Yang penting kalau orang itu pengen lebih jelas, saya edukasi Mbak ke atas. Di mana saya menceritakan siapa yang mengajak saya. Ternyata yang mengajak saya juga bonusnya masih kecil. Mengajak Pak Adi juga sangat sibuk waktu itu. Terus akhirnya Dokter Luigi, saya kontak-kontak beliau, Dok, tolong dibantu cuman untuk menjelaskan. Waktu itu sangat simpel, dokter menjelaskan, saya closing, udah gitu aja. Itu cara saya nggak butuh apa ya, pinter nomor sekian lah, yang penting kemauan dulu. Dan impian Mbak, waktu itu saya cuma bermimpi punya penghasilan barangkali dapat 10 juta gitu loh. Itu ternyata dapatnya malah lebih-lebih ya Mas. Alhamdulillah, karena impian itu harus jelas Mbak. Itu kata semua orang, bahkan motivator hebat pun. Jadi motivator yang paling baik menurut saya ya diri saya sendiri. Ya. Berarti kalau aku nangkep tadi kan Mas Udin, kalau approach orang nih gitu, kalau deketin orang, prospek, berarti nawarinnya justru dari produk dulu ya Mas ya? Justru bukan dari produknya? Iya, produk waktu itu kan belum sekencang ini Mbak. Iya, belum ada milenial waktu itu ya. Saya bisanya seperti itu ya, saya sebisanya aja. Saya nggak mau overclaim dan sebagainya. Yang penting saya edukasi Dokter Luigi. Makanya di awal Dokter Luigi memang betul-betul sangat membantu, sangat sibuk sekali. Tahu-tahu lagi mandi telepon, mau tidur telepon. Nah, karena apa? Dokter udah ngajak saya. Berarti dokter harus keluar dari zona nyaman kan gitu. Walaupun dokter udah dapat miliaran itu. Luar biasa. Alhamdulillah sekali mendukunglah Dokter Luigi. Nah, aku pernah dengar juga nih waktu home talk, kalau nggak salah Mas Udin kan domisilinya di Semarang nih ya. Domisili di Semarang, terus sampai prospek keluar-keluar kota gitu, ke Surabaya, kemana gitu. Bener nggak tuh Mas? Betul sekali. Itu awal mula saya ke Surabaya kan Mbak. Ya daftar nama dari itu saya bilang. Terus ketemulah ada tim saya juga namanya Bu Marlena. Beliau masih menjabat di Surabaya waktu itu. Ya itulah Mbak proses. Beliau orang-orang hebat, dari upline saya juga presentasinya kan. Saya cuma di sini menduplikasi aja apa yang diajarkan upline saya. Memang kuncinya. Jadi kuncinya saya pengennya cuma endingnya saya closing. Entah itu orang pengen dipresentasi nanti, bisnis ini intinya jangan selalu tanya ke upline. Karena upline juga butuh sukses dong. Makanya saya selalu duplikasi. Caranya ya cuma seperti ini. Kita harus tahu tentang produknya, paten fungsi aja cukup. Soal orang pengen tahu organ tubuh ya nanti setelah join. Kita ada tim bisnisnya yang menjelaskan. Kalau untuk berbisnis di AFC yang paling cepat ya saya bicaranya ya franchise itu Mbak. Dengan nominal 3,4 sangat murah sekali di tahun seperti ini kan. Di pandemi seperti ini Mbak. Sangat murah sekali lah. Iya, apalagi sekarang lagi promo rugi nih. Promo rugi lebih-lebih lagi, aduh. Sayang bagi orang-orang yang cuma mendengarkan tapi nggak join. Benar. Terus berarti Mas Udin inget nggak sih, jadi siapa orang pertama yang berhasil Mas Udin closing itu siapa? 001-nya Mas Udin.
Mbak Nuni. Mbak Nuni. Iya, Bu Nuni. Beliau sampai sekarang nggak aktif, nggak tahu kemana. Kalau beli ya cuman beli aja, nggak mau membernya buat kamu lah. Akhirnya saya bisa upgrade gitu loh. Intinya saya di awal bukan berbisnis dulu, tapi gimana caranya berpikir saya diamond. Karena apa? Diamond memang hasilnya besar. Percuma kalau aku ngerjain kalau aku belum diamond. Benar banget. Soalnya capeknya sama ya Mas, kerjaannya Ya, Ruby bukan. Sapphire Diamond. Berarti bodoh di kita karena perusahaan setiap Iya. dua box kasih kita 550. Ngapain kita cuma ambil 300? Iya, larinya ke upline kita lagi yang udah diamond. Iya. Apalagi upline-nya kalau sukanya jalan-jalan. Waduh, seneng banget itu, Mbak. Aduh. Terus aku pernah dengar juga tuh di home talk waktu itu sama Pak Niko, katanya downline-nya Pak Udin tuh udah ada tentara, anggota DPR, profesor. Beneran nggak sih itu, Mas? Ya, kalau Prof. Ananto itu pemilik Museum Kanker di Surabaya. Itu ketemunya di mana, Mas? Ketemunya sama Prof itu? Saya ketemunya dari teman saya lama, itu Mas Bondan. Seperti itu. Saya diperkenalkan, waktu itu beliau masih konsumsi air alkali gitu ya. Iya, saya cuman pernah ya gitulah intinya. Seperti itu, aku cuma cerita itu 3 hari, bahkan aku masih ingat itu sama upline saya sampai nggak bisa pulang. Karena apa? Dimana kita nggak closing, kita nggak bisa makan, nggak bisa pulang, bahkan hotel yang bayar siapa ini? Itu Mbak. 3 hari aku ngikutin Prof. Ananto itu di Surabaya, sampai beliau join dan alhamdulillah sekali masang 3 titik, 1 diamond, 2 ruby. Wah mantap, langsung closing 3 titik tuh ya. Alhamdulillah seperti itu Mbak. Nah, terus kalau ketemu tentara-tentara itu kan katanya jumlah tentaranya banyak banget di bawah Mas Udin, berapa ribu gitu. Ya, itu gimana dulu Mas ketemu tentaranya tuh? Beliau semuanya organisasinya orang luar biasa yang ada di grup saya, namanya Bu Marlena, ada Bu Risna, dari Bu Marlena itu ya Bu Desi, dan teman-teman semua, Bu Rina. Banyak sekali Mbak, di situ ada 2.000-an bahkan lebih. Karena beliau udah samurai juga sebentar lagi. Oke. Nah itu ya teman-teman yang perlu kita pelajari di sini. Kita cuman kenal 1, 2, 3 orang, bisa jadi 2.000, 3.000 orang ya Mas. Itu betul yang luar biasa banget. Kadang-kala kita ngajak orang udah cukup orang itu aja. Terus kita selalu ego-egonya rata-rata teman-teman itu tinggi untuk sponsori orang masing-masing ya Mbak. Kalau saya selalu membantu tim di mana daftar nama saya bantu dulu. Minimal sampai mereka bisa balik modal. Itu cara saya memang sih lama dengan Mbak Ernesta jauh. Cuman kan di sini saya latar belakangnya hanya driver taksi, tapi alhamdulillah sekali bisa sejajar dengan teman-teman. Itu pun nggak pernah saya berpikiran sampai seperti itu. Yang penting saya bisa dan dapat membantu banyak orang untuk sembuh. Masya Allah. Yang kedua membantu banyak orang untuk dapat income. Udah itu aja Mbak, nggak usah mikir uangnya. Benar. Kemarin kan pernah dibahas tuh ya, bedanya Bushido sama yang nggak akan pernah jadi Bushido tuh tergantung dari niatnya. Biasanya kalau yang udah niatnya, kalau yang calon-calon Bushido itu udah niatnya cuma tulus kayak gitu aja. Kita tuh menyebarkan informasi, kita tebar sebanyak-banyaknya, ya kan Mas ya? Tujuannya cuman itu, supaya orang bisa lebih sehat terbantu sama produknya. Dan atau bisa terbantu ekonominya dengan menjalankan bisnis di sini. Itu sih. Jadi sisanya itu udah biar Tuhan yang mengatur aja lah. Yang penting niat kita tulus, baik kayak gitu ya Mas. Terus Mas Udin pernah inget nggak sih kira-kira udah berapa kali ditolak? Terus waktu itu pernah nggak ngerasain misalnya selama berapa lama nggak closing sama sekali gitu? Pernah nggak tuh Mas? Pernah juga Mbak. Saya kalau ditolak itu cuman ya intinya buat enjoy aja, buat tersenyum. Barangkali mereka masih belum punya uang, belum ada minat. Yang penting ya kita tabur sebanyak-banyaknya. Saya kalau cuman berpikir di awal lagi ya, kalau belum ditolak 1.000 orang ya jangan anggap diri kita akan sukses. Masya Allah. Sedangkan kalau kita 1.000 lebih Mbak. Sekarang saya kan presentasi sehari bisa 5 kali, kadang bisa 6 kali, pulang malam, ya kan. Kadang ada lagunya Armada Mbak, pergi pagi pulang pagi kan. Boleh nyanyi dikit dong Mas, coba Mas. Mbak Ernesta yang suaranya bagus. Aduh Mas Udin. Aduh teman-teman luar biasa banget ya. Itulah Mas Udin dengan segala kegigihan, semangatnya, tekadnya. Aduh benar-benar luar biasa. Nah Mas Udin mau nggak sih kasih masukan gitu kayak tips-tips mungkin motivasi buat teman-teman yang lain nih mungkin yang sekarang lagi ngerasain
susahnya closing gitu, bingung harus gimana, apakah mau bertahan di bisnis ini atau udahlah nyerah aja lah, capek kayak gini. Mas Udin pengen nggak sih ngasih kata-kata yang bisa bantu semangatin teman-teman gitu, yang mungkin sekarang lagi kesusahan, gimana tuh Mas Udin? Oke, bagi teman-teman semua, intinya kita harus diperkuat impiannya dulu di AFC. Ibarat teman-teman kalau naik, ya yang mudah lah, naik taksi lah seperti saya ya, pasti harus punya tujuan yang jelas dulu. Kita mau kemana arahnya di AFC. Kalau belum punya tujuan jelas, nggak mungkin kita akan mencapai kesuksesan kita gitu loh Mbak. Kita harus punya impian yang kuat dulu. Di mana impian itu harus tulis daftar nama, sama kan 7 langkah sukses yang diceritakan upline-upline kita. Ya kita ikutin aja itu Mbak. Jadi saya ngomong ke teman-teman selalu, buatlah keluarga bahagia. Jadi saya selalu kalau malam tuh selalu melihat anakku, istriku tertidur, Pak, dan mereka itu cuman berpikir setiap hari harus ada uang, mereka bisa jajan. Makanya motivasi saya setiap malam cuman melihat mereka tidur. Saya harus bangkit 1000 kali, bahkan saya harus siap jatuh bangun. Karena apa? Sudah jelas AFC ini perusahaan besar, raksasa, sudah go public. Masa kita masih kurang yakin dengan AFC kan gitu kan Mbak? Untuk kata-kata mutiaranya sukses itu memang pilihan ya. Di AFC ini bukan bisnis mudah. Kalau kita mau konsisten, mau berkembang, mau bertumbuh, kita pasti sampai pada apa yang kita inginkan. Seperti itu Mbak. Jangan pernah putus asa. Memang nggak ada bisnis yang mudah. Nggak ada. Saya pun ditolak udah setiap hari closing ditolak. Nah, dalam penolakan itu saya nggak pernah pulang, Mbak. Saya pasti minta daftar namanya. Itu yang saya lakukan. Tolong dong, kamu punya temen nggak yang sakit, yang ini. Jadi saya nggak bawa pulang tangan kosong. Itu cara saya. Dan jadi saya ketemu closing, kita minimal dapat daftar nama baru lagi, nama baru lagi gitu ya, Mas. Itu yang saya lakukan. Kadang orang kalau udah ditolak, baper, sakit hati, orang itu pasti pulang, aduh ternyata susah ya. Aduh akhirnya aku namaku jelek, kayak Nyon Sewu, Pak Adi pernah ditolak. Apakah kamu sudah miskin? Nah, Pak Adi pernah cerita ke saya, masih jualan produk-produk MLM gini. Kontraktormu sepi ya? Pak Adi aja masih bersikuku di AFC. Dari dari tim-tim bisnis saya itu saya banyak pengalaman di situ Mbak. Akhirnya saya buat komitmen juga bahwasanya memang saya harus bertumbuh dan berproses, saya harus banyak belajar juga. Terus terang Mbak, jujur saya online berbicara seperti ini saya kurang lancar. Ya gara-gara setiap hari postingan banyak, akhirnya mau nggak mau lancar juga Mbak. Dan alhamdulillah sebentar lagi kalau saya tembus ya 1.300 lah. Shogun saya tembus. Mantap. Mungkin mukjizat itu ada. Mantap. Yang penting saya ada kemauan yang besar dan tim saya semuanya bisa sukses. Terima kasih upline-uplineku yang selama ini membimbing saya sampai seperti ini. Tanpa kalian semua saya bukan apa-apa. Masya Allah. Terima kasih juga mitra-mitraku yang ada di sini, yang ada di seluruh Indonesia. Saya bukan orang hebat, tapi saya hanya orang yang mau konsisten. Dan saya punya impian-impian jelas. Teman-teman yang memang mau berhenti, ya saya sarankan janganlah. Lanjutkan, masih banyak kok peluang-peluang yang belum tahu tentang AFC. Oke, seperti itu Mbak Ernest. Tak sambil ngerokok ya Mbak? Ya, nggak apa-apa Mas. Santai ya, table talk kan? Silakan. Ya itu ya teman-teman, memang yang paling sulit itu adalah nomor 1 memulai. Setelah memulai yang paling sulit adalah apa? Bertahan, konsisten, itu yang paling susah. Apalagi ketika udah menerima penolakan biasanya orang udah mentalnya udah langsung drop aja. Sementara tadi Mas Udin cerita, saya mah ditolak 1000 mah kayaknya udah lebih gitu katanya. Santai banget. Malah setiap habis ditolak, malah minta daftar nama. Tolong dong siapa tahu kenal teman-teman yang mungkin butuh produknya gitu kan. Atau yang mungkin kira-kira mungkin mau jalanin bisnisnya. Aduh itu luar biasa banget sih. Mas Udin, makasih banget. Terus teman-teman nih kalau ada yang mau nanya-nanya nih mumpung Mas Udinnya masih di sini nih ya. Ayo boleh. Ini juga udah jam 8, jadi biar kita nggak terlalu lama juga selesainya nanti. Coba aku lihat-lihat. Atau kalau ada yang mau raise hand, mau ngobrol-ngobrol langsung sama Mas Udin nih, boleh banget.
Iya, boleh banget ini, santai aja. Coba kalau aku mau panggil Manda dong, Pak Yosep. Manda. Boleh. Soalnya Manda dari tadi pagi apa siang udah, Kak jangan lupa tanya ini ke Mas Udin. Kak jangan lupa tanya ini gitu. Coba. Hai Pak Udin, aku ngefans banget. Jadi ya kayak, aduh, coba. Siapa tahu ada pertanyaan yang belum aku tanyain ke Mas Udin. Sok kalau mau nanya sendiri langsung ke Mas Udin tuh, mumpung masih ada di sini nih Mas Udin. Videonya kok nggak muncul Mbak Manda? Ya nih, mungkin dia lagi. Aku lagi nggak pakai kerudung, tapi aku pakai kerudung bentar. Jadi ya Mas Udin, aku itu udah pakai ya, mukena aja, pakai mukena. Biasanya juga pakai mukena. Kalau meeting pakai mukena. Jadi ya Mas Udin, aku tuh ya kalau aku lagi drop tuh ya, pasti aku selalu inget sama ceritanya Mas Udin gitu. Kayak kita tuh selalu jadiin Mas Udin contoh kayak ingat Mas Udin, ingat Mas Udin. Aduh sampai kayak gitu. Bener-bener cerita yang sangat amat menginspirasi dan selalu ngebangun mental aku untuk jadi lebih kuat sih Mas Udin. Makasih banyak ya, luar biasa banget. Sama-sama Mbak. Aduh, Mas. Tapi udah aman kan ya Mas sama istri ya Mas ya? Alhamdulillah. Nggak jadi cerai kok, nggak jadi cerai. Aku sampai shock, Paniko bilang, gimana nih istri mau minta cerai segala gimana waktu di home talk. Waduh, sampai mau minta cerai istrinya. Aduh. Gila Mbak, memang apa ya, saya memang kalau udah klik, mau nggak mau ya, memang sih Mbak, kembali lagi sukses berawal dari aku sendiri. Kalau aku nggak punya kemauan ya totalitas susah. Ya Pak Mas Udin ya, kalau udah klik, udah total fokus aja udah di situ. Sampai langsung ditinggalin loh taksinya. Luar biasa. Ya, memang Mbak, kalau kita mau fokus ya kita lihat taraf-tarafnya bisa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalau memang 1 tahun nggak ada apa-apa ya mendingan saya tinggalkan kan gitu kan. Usaha apapun kan nggak mungkin kita buka kafe misal langsung rame, nggak mungkin. Dan butuh modal berapa gitu loh. Kalau di AFC ini dengan 20 juta, saya pastikan modalmu balik. Cuman tulis saja daftar nama. Berapa orang? 6 orang modalmu balik. Udah gitu aja. Bener. Simple banget ini AFC. Bener. Luar biasa sistem bonus kita disusun sedemikian rupa. Buat balik modal tuh memang cepet banget. Kayak gitu. Coba masih ada pertanyaan yang pengen ditanyain nggak? Aku penasaran, temen-temennya Mas Udin nih yang dulu nolak-nolakin Mas Udin, ngetawain Mas Udin ya katanya Mas ya. Itu akhirnya join Mas sekarang atau gimana itu sekarang? Sekarang pada join Mbak. Menyerahkan diri semua. Menyerahkan diri. Ya wajar lah Mbak, orang melihat dulu perjalanan kita. Tapi kita tetap konsisten loh. Di mana orang konsisten, orang akan melihat, oh ini masih di sini, nggak pindah-pindah lagi kan gitu kan. Jadi kita lakukan, ibarat saya itu bisnis AFC itu buka cabang sambil jualan. Di mana cabang-cabang saya belum jalan, saya tetap jualan. Kadang orang menunggu cabangnya jalan atau donennya jalan, itu susah banget. Gitu loh. Kalau saya nggak mau nunggu. Contoh terus ya Mas? Kayak Mas Kinung, 9 bulan yang lalu join, ambil produk aja. Dia nggak mau bisnisnya. Tahu-tahu sekarang mulai aktif. Bahkan pergerakannya tinggi. Kita ya nanam aja, nggak usah berprinsip di mana saya ngajak orang itu pasti jalan. Saya nggak pernah berprinsip seperti itu. Yang penting saya mau konsisten aja Mbak. Terus menabur aja. Kembali lagi, rezeki itu Tuhan yang kasih. Betul. Manusia. Gitu. Tuh ya. Downline yang tertidur 9 bulan aja bisa tiba-tiba bangkit ya Mas. Udah nggak aktif nih 9 bulan tiba-tiba bisa bangkit. Sebenarnya semua juga tergantung dari Mas Udin sih, maksudnya karena Mas Udin kan upline-nya ya. Pasti downline itu akan melihat juga sih ke upline-nya. Wah, Mas Udin kok sekarang pencapaiannya juga udah bisa kayak gitu. Pasti mereka juga otomatis ingin dong tergerak juga kayak gitu. Ada pertanyaan lagi nggak buat Mas Udin? Itu di chat banyak banget Kak pertanyaan. Coba ya. Aku cek. Pak Yosep, mungkin bisa bantu Pak Yosep? Boleh kan Esta. Ada pertanyaan yang bagus nggak yang bisa dibahas gitu? Mas Udin join AFC sejak kapan? Tadi udah dijawab ya. Dari 2019 tadi, Desember ya kalau nggak salah ya? Januari 2020 awal. Januari 2020. Startnya di situ Mbak. Joinnya ya sebelum itu. Oh ini nih. Itu.
Mas Udin pernah nggak di titik kayak udah mau mundur gitu? Karena kayak kok nggak maju-maju, terus kayaknya kok susah banget gitu, pengen nyerah rasanya. Pernah nggak Mas Udin ada di titik mau nyerah, udah mundur aja lah gitu? Drop banget gitu Mas Udin? Ya pernah banget Mbak, sangat sering. Semua kan ya kembali kuatnya di impian Mbak. Saya impiannya cuman gimana lagi kalau pulang nggak bawa uang, istri saya marah. Pusing juga Mbak. Kayak ada desakan gitu loh. Desakan saya harus berhasil. Tidak ada pilihan lain. Kalau saya mundur ya gimana caranya? Keluarga saya akan berantakan gitu loh. Iya, benar. Jadi saya kembali lagi. Pulang kadang-kadang, aduh tenan toh, angel toh. Dikandani nak nyupir taksi itu setiap hari. Bahkan kayak gitu itu setiap hari, Mak. Tapi mau gimana lagi, sebentar sambil ngecas ya. Takutnya habis. Ya, boleh. Ya. Boleh Mas Udin. Itu, Mbak. Wow, jadi ini benar-benar buat kayak teman-teman di sini yang nggak disupport sama pasangan nih. Ini ada satu contoh sukses nih. Jadi ketika kita tidak didukung gitu ya, buktikan gitu ya, kayak justru malah buktikan, jadiin semangat supaya bisa sukses gitu ya Kak. Cuman enaknya Mas Udin laki-laki ya Ndak. Kalau ibu-ibu tuh kadang aduh suami nggak ngerestuin gimana nih, pusing-pusing gitu. Kayaknya kalau istri tuh udah disuruh nurut, harus nurut. Kalau suami bilang nggak boleh, puyeng kan kalau jadi ibu. Iya bener. Itu sih paling. Itu pesan pada bapak-bapak, kadang-kadang kan kita memulai ada hambatan orang terdekat rata-rata, wah ini nggak mendukung, yang penting jalani aja sambil kita bekerja bisa kok. 1 jam kita manfaatkan waktu kita, 1 bulan udah 30 jam. Masa nggak ada yang closing kan gitu kan. Kadang-kadang niatan itu nggak ada. Orang terlalu banyak di zona nyaman. Saya sampai detik ini jarang nonton TV loh. Bahkan udah beli TV besar jarang sekali saya tonton. Karena apa? Saya nggak pernah berada di zona nyaman gitu loh Mbak. Oke, berarti aku calon sukses kayak Pak Udin Kak, karena aku udah lama nggak nonton Korea Kak. Sama nih, aku udah lama nggak nonton drakor nih, kerjanya zoom mulu nih, aduh. Tapi suaminya jangan ditinggal loh Mbak, jangan lupa masakin juga, bahaya itu Mbak. Oh enggak, suami jangan ditinggal. Kalau aku soalnya suamiku jauh Mas, jadi aku justru malah seneng gitu sibuk di AFC, soalnya suamiku di Papua, jauh banget. Gitu ya. Benar. Terus Mas Udin, aku mau nanya nih, kan sekarang udah banyak perubahan nih ya sejak COVID gitu kan. Mungkin waktu Mas Udin join tuh udah mulai pandemi belum sih berarti? Belum. Belum kan? Nah, pandemi Maret, setelah Maret. Iya, makanya masih masih bisa prospek secara offline. Malah emang Mas Udin bilang beda banget kan ya. Emang enakan tuh ketemu orang tuh ya ketemu langsung gitu. Nah, terus sekarang jadinya kita serba di Zoom kayak gini gitu. Mas Udin gimana ngerasa perubahan jadi dari yang offline sekarang serba online gimana tuh Mas beradaptasinya? Kalau saya tetap offline sih Mbak. Oh. Macet ya. Cuman jaga-jaga kan ada yang pin jago online. Jadi saya itu cuma mendukung sifatnya. Kenyamanan tim-tim saya seperti apa ya monggo lakukan. Kalau saya kan di sini bukan sok pinter karena leader, kembali lagi kita kan hanya pelayan gitu loh Mbak. Bagi tim-tim kita, itu yang saya lakukan. Benar. Jadi bedanya itu ya Mas, ketika waktu itu udah jadi Ronin, Samurai gitu, berarti perbedaannya itu ya benar-benar totalitas, benar-benar buat bantuin tim gitu ya Mas? Betul sekali, alhamdulillah seperti itu Mbak. Ndak, ini sisa pairing Mas Udin menuju Shogun tinggal 1000-an lagi katanya Ndak. Aduh, Mas, asik Aku banget. hanya bisa menangis iri nih. Aduh. Oke, kalau gitu mungkin itu aja kali ya, teman-teman. Ada yang, ini nih, coba cara. Mas Udin, ada yang minta ini nih, kayak simulasi gitu. Coba Mas Udin kalau misalnya ketemu orang, terus pengen prospek secara offline tuh gimana? Biasanya memulai awalnya gimana tuh Mas? Kalau saya awal mula saya dulu tanya kabar Mbak. Saya nggak pernah langsung presentasi. Gimana kabar? Nembak aja ya. Kesehatan, finansial dalam arti bisnisnya. Kalau seperti itu kan saya melihat dulu kemauan calon prospek saya seperti apa. Kalau kita ceritain produk dan bisnis, kira-kira mana yang lebih menarik gitu. Saya tanya seperti itu Mbak.
Kalau cenderung ke produk, ya saya cuma cerita ke produk aja. Benar. Saya nggak lebih di situ. Ibarat orang pengen beli celana, jangan kasih baju kan gitu. Iya, iya. Nanti Jadi nggak kita pakai juga nggak celana, buang-buang, kita nggak buang-buang waktu kita juga ya Mas. Kalau orang emang udah jelas butuh produknya, ya udah jelasin aja produknya. Kalau Iya. emang pengen bisnisnya, ya kita jelasin tentang bisnisnya. Nah ini ada yang raise hand nih, Pak Yosep tadi restu ya. Mungkin bisa di-unmute Pak Yosep. Mungkin mau nanya, ya, Restu ya? Oke. Restu, mungkin mau nanya langsung ke Mas Boleh, Udin. Pak Restu, silakan. Halo. Bentar, Mas, tadi saya kepijit. Oh, kepencet. Ya, nggak apa-apa. Mungkin Nanti teman-teman masih ada ada pertanyaan sih nanti. Siap. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya-tanya lagi nggak sama Mas Udin nih? Sebelum acaranya berakhir, mumpung Mas Udin masih ada di sini, bisa sharing sama kita. Atau Kalau Mas- nanti butuh nganu ya kontak saya aja nggak apa-apa, Japri. Mantap. Nanti saya akan bantu. Sebetulnya ini saya pengen berguru sama Mbak Ernesta, kok bisa dapat trip banyak, kok tahu-tahu bisa cepet banget pergerakannya. Saya harus jadi MC gantian dong. Ya, Trik-triknya Mbak Ernesta seperti apa sih kan gitu. Biar tim-tim saya juga tahu gitu loh. Boleh. Ya udah sekarang gantian deh Mas Udin wawancara aku deh, gantian deh. Aku pasrah. Ya cuman trik-triknya aja Mbak Ernesta. Memang Mbak Ernesta kan Instagram ya, dalam arti memang apa ya, komunitasnya banyak banget, daftar namanya pun banyak banget. Cuman tips-tipsnya yang menarik, yang simple untuk supaya orang lebih jelas itu seperti apa Mbak? Atau karena postingan-postingannya, apa karena Mbak Ernesta, trustnya ke Mbak Ernesta besar gitu loh. Atau kita acak mencari calon downline gitu loh Mbak. Enggak sih Mas, kalau aku tuh terus terang memang alhamdulillah diberkati. Ini sekarang total direct sponsor aku udah hampir 500 orang. Gila. Udah 400. 490 sekarang. Jadi dikit lagi udah 500 direct sponsor gitu. Nah, kalau aku tuh sebetulnya waktu kemarin dengerin home talk-nya Mas Udin, aku rasanya malu banget. Malunya tuh apa? Kok aku ya udah di posisi sekarang, kita sama-sama samurai gitu kan. Aku dengerin perjuangannya Mas Udin begitu luar biasa. Karena aku tuh ngerasa kayak, ya Allah aku jadi samurai kok kayaknya perjuangannya sangat minim. Karena aku kan banyak bermain di sosial media nih Mas ya. Jadi terus terang banyak orang yang justru menyerahkan diri gitu. Kayak, Mbak aku mau join, Mbak aku mau join. Aku mau join gitu. Jadi aku makanya bilang ke Manda, Nda gila gue belum pernah prospek sama sekali Nda. Coba lu tolong dong ajarin gue prospek. Manda ini downline aku nih Pak Udin, dan dia tuh toreda pertama aku. Maksudnya downline aku pertama direct sponsor yang jadi toreda gitu. Sekarang alhamdulillah udah Ronin juga Manda tadi gitu. Amin. Ya, nah aku tuh sampai nanya sama dia, coba ajarin gimana sih caranya kalau prospek online tuh, kalau prospek orang tuh biasanya gimana gitu. Jadi itu sih, makanya aku belajar nih tadi dari Mas Udin bisa loh teman-teman ngomong, jangan pernah kita merasa puas di zona nyaman. Itu benar banget. Ketika kita ngerasa oke, udah di zona nyaman, penghasilan misalnya udah besar, udah hilang deh habis itu bensinnya. Jadi kita ibarat mobil, udah gue nggak mau gerak lagi, orang gue udah di tempat yang enak. Itu loh teman-teman yang jadi makanya tadi kalau kita ngelihat Mas Udin kok pantang menyerah ya gitu, terus kayaknya gigih banget luar biasa. Mas Udin simpel cuman jawab, ya aku harus cari uang buat keluargaku. Nah kadang-kadang orang-orang kayak kita nih mungkin yang berada di zona nyaman nggak ngerasain itu gitu kan. Contoh ibu-ibu nih di sini ya, terutama member-member aku nih Mas Udin. Kebanyakan ibu-ibu yang mungkin uang selalu ada, ya kan? Mau beli apa aja ada. Suami ngasih selalu setiap bulan, cukup gitu kan. Dari gaji suami dinafkahin dengan baik. Akhirnya apa? Kita nggak punya daya juang kayak Mas Udin ini gitu. Nggak ada keinginan kita kayak punya impian besar gitu. Pengen kayak Mas Udin, teman-teman nih ya, Mas Udin tuh udah bisa beli mobil sendiri ya Mas ya? Bisa beli mobil sendiri. Bisa beli apa aja yang waktu itu aja sampai gadain motor, sampai gadain perhiasan, terus abis itu Mas Udin sekarang bisa beli mobil sendiri. Itu luar biasa banget buat aku gitu. Kayak itu loh kadang-kadang yang kita nggak pernah miliki karena kita ngerasa oke, gue udah di zona nyaman, berhasil kek, nggak berhasil kek di AFC nggak masalah. Nah itu yang bikin perbedaan mendasar gitu. Kenapa ada orang-orang yang bisa sukses dan nggak sukses? Karena bensinnya beda. Ibarat Mas Udin pakai bensin
Pertamax turbo, kalau kita mungkin cuman pakai, aduh, nggak tahu deh, bensin apa tuh, solar apa pertalite tuh pokoknya. Jadi ya itu loh yang menurut aku sangat membedakan gitu. Jadi ayo dong ibu-ibu, teman-teman semua di sini gitu kan. Biarpun kita perempuan, biarpun kita mungkin ada di zona nyaman, kita mungkin nggak merasa, aduh nggak punya lah impian besar atau apa. Sebetulnya kalau kita mau bermimpi bisa gitu. Kalau kita mau set goals, kita mau tentukan target-target kita gitu, itu sebetulnya bisa. Kayak mungkin Mas Udin nggak tahu nih, Mas Udin tahu nggak ya? Aku tuh pesepeda gitu. Jadi aku itu pegoes, aku suka banget goes. Dari awal aku goes pengen 50 kilo misalnya. Setelah aku bisa 50 kilo, ya udah aku naikin lagi dong, pengen 100 kilo. Setelah 100 kilo, aku naikin lagi pengen 200 kilo. Sampai akhirnya aku pernah goes dari Bandung ke Jogja 400 kilo. Mas Udin. Nah, kayak gitu. Sama kayak Mas Udin sekarang. Oke, waktu itu nggak pernah nyangka bisa Toreda. Ternyata oke bisa Toreda. Setelah Toreda, naikin lagi dong impiannya. Naikin lagi target atau goals-nya. Pengen jadi Ronin, pengen jadi samurai gitu kan. Dan seterusnya, pasti semua orang pengennya jadi Bushido. Nggak mungkin kalau kita udah ngerti nih sistem di AFC seperti apa, kita nggak pengen jadi Bushido sih nggak mungkin. Karena menurut aku, Bushido itu suatu lambang apa ya, kemandirian finansial gitu, bener-bener financial freedom yang sesungguhnya tuh bisa menjadi Bushido tuh sangat luar biasa teman-teman. Ketika kita udah punya suatu jaringan, udah sistem yang berjalan tuh udah autopilot, itu kayak udah wah nikmat banget. Tapi bukan berarti santai-santai lagi ya. Balik lagi kalau kata Dr. Luigi, Ernesta, justru Bushido itu sebetulnya ketika baru dimulai. Jadi justru kita tuh tujuannya kayaknya Bushido, padahal justru menurut para Bushido itu, justru setelah jadi Bushido itulah justru baru dimulai sebenarnya tuh di AFC itu seperti apa gitu. Itu sih paling teman-teman yang bisa aku share. Jadi jangan mau kalah sama Mas Udin, mentang-mentang mungkin kita ngerasa hidup kita lebih baik lah atau apa gitu kan, kondisi kita mungkin lebih baik. Kita juga bisa punya impian besar. Contoh aja kalau ibu-ibu mungkin sekedar impian pengen sekolahin anak di luar negeri gitu kan, atau pengen keliling dunia atau apa, kita bisa. Kita cuma tinggal mau nggak kita bermimpi gitu, mau nggak kita kejar lagi impian kita gitu. Karena kadang-kadang ibu-ibu tuh buat bermimpi aja udah takut gitu loh, buat punya mimpi aja kayak udahlah gue udah emak-emak gitu, udahlah gue mah ngurusin anak aja. Itu sih menurut aku kayak aduh, jangan ya, hidup kita justru baru dimulai kok. Kita tuh bisa kasih contoh buat anak-anak kita bahwa kita bisa jadi perempuan yang kuat, bisa punya uang sendiri, bisa menghasilkan uang meskipun di rumah, meskipun online gitu. Kita tuh bisa. Itu sih paling yang aku pengen teman-teman jadikan motivasi atau semangat. Itu sih paling Pak Udin. Ya, oke Mbak. Makasih banyak Pak, Mael. ada yang raise hand. Oh iya, dari Anas ya? Yes. Mudah-mudahan nggak kepencet lagi nih, takutnya kepencet lagi. Enggak kok, mau nanya katanya tadi. Oke, boleh. Anas, silakan Anas. Pak Yosep bisa dibantu nggak untuk di-unmute? Sudah Kak Anasta. Oke. Halo, selamat malam. Boleh di-unmute Pak Anas? Bapak apa Ibu sih? Bapak ya? Oke. Halo malam Pak Anas. Masih di-mute ya? Boleh di-unmute langsung Pak dari situ. Suaranya Pak. Nah, oke. Oke. Selamat malam Pak Udin, selamat malam Mbak semua. Selamat malam. Malam. Khususnya ini pertanyaannya untuk Pak Udin kan. Suka duka untuk mencapai karir itu saya rasa Pak Udin sudah banyak pengalaman. Dari berbagai macam jenis orang dijumpai, saya rasa cara orang untuk menolak Pak Udin itu udah bermacam-macam Pak Udin ya. Jadi yang saya dengar dari beberapa minggu ini, saya sudah ikut dalam join Zoom malam, siang, pagi. Yang saya dengar tuh ceritanya cuma dalam bisnis dan bisnis. Keberhasilan dan keberhasilan. Kurang saya dengar cerita tentang produk, keunggulan produk, cara kita untuk meyakinkan orang dalam memahami produk ini Pak Udin. Gimana caranya kita untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang supaya paham, mengerti, dan tahu tentang produk ini Pak Udin. Karena gini Pak Udin, tak semudah kita mengatakan produk ini bagus,
kita berikan testimoni, beberapa testimoni yang Pak Udin bagi, atau downline lain, kawan-kawan lain yang sudah jadi sukses. Tak semudah itu kita meyakinkan mereka percaya atas testimoni yang ada. Testimoni yang saya lihat, ada beberapa artis yang sudah memberikan testimoni keberhasilan atas produk ini. Bisa saja dalam benak kita, saya ini belum anggota Pak Udin, tapi saya mengikuti cerita-cerita daripada. Bagus Pak, kalau belum anggota segera. Jadi gini, Bapak kondisinya sehat atau posisi sakit? Alhamdulillah sehat Pak Udin. Saya tanya Bapak, di dunia ini, di Indonesia ya khususnya Pak, itu banyakkan orang sehat apa orang sakit? Kebanyakan orang sehat. Ya. Berarti kalau banyakkan orang sehat, ya kita tawaran kesehatan gitu loh Mbak. Paham ya? Betul, dimana betul, untuk apa ya, untuk regenerasi sel. Jadi saya tanya dulu, kalau orang sehat rata-rata saya bicaranya bisnis. Dimana produk Jepang kualitas nggak usah ditanyakan lagi Bapak. Ya. Karena kita kan sudah mempunyai paten fungsi ya. Dimana paten fungsi itu kan melewati uji klinis. Jadi kita cuman gini aja, Bapak nggak usah menjabarkan tentang apa ya, penyakitnya. Jadi kadang-kala kan orang stroke ya udah dikasih Subarasi aja, kalau aku seperti itu Pak. Jadi sesuai kebutuhan mereka, jangan kemauan Bapak. Kadang kan kemauan Bapak yang Bapak inginkan kan gitu kan. Apalagi betul, orang selalu berpikir diamond gimana dan sebagainya. Kalau saya menuruti kemauan Bapak nih, calon yang belum member. Bapak maunya produknya atau mau bisa dulu, saya tanya. Harus jelas dulu. Kalau saya terus terang Pak Udin, saya maunya produknya, tapi harus lebih memahami, maunya bisnisnya, tapi harus lebih memahami produknya. Iya paham. Kalau produk itu sambil jalan Bapak. Pada intinya AFC ini kan ujung-ujungnya kan seperti ini Bapak. Saya berpikir ya, kalau kita apa ya, agak blank malah. Ujung-ujungnya gini Bapak, kalau Bapak sehat, saya ngomong bicara. Saya ceritakan dulu produknya namanya Subarasi, paten fungsinya ada, katakan 3 peptide, paten fungsinya ini, oke. Terus untuk usukusi seperti ini. Kadang-kala kan pilihan calon mitra itu berbeda. Kadang cuma butuh untuk usus. Berarti kan usukusi saya cerita. Saya tidak akan cerita Subarasi. Kalau orang stroke saya ceritanya cuma Subarasi aja. Saya nggak pernah cerita usukusi. Itu yang saya lakukan. Sesuai patennya ya Mas. Kalau sudah ya sesuai paten fungsinya. Kalau udah jelas, kan ini produk udah jelas nih. Tinggal saya tawarkan. Ya, kadang-kala kalau kita jelaskan MLM, orang pasti sudah malas gitu loh. Tapi saya cuma jelaskan, Bapak, ibarat Bapak belanja ke Alfamart nih. Kalau pas bayar yang ditanya apanya Pak? Katanya. Member kan? Ya, member. Member untuk apa Pak? Untuk buka franchise Alfamart atau untuk dapat diskon? Untuk dapat diskon. Udah selesai. Kalau Bapak nanti cocok dengan produk ini, Bapak akan dapat diskon. Udah selesai. Kalau dia nanti tiba-tiba dapat konnichiwa, dia pasti tanya lagi, gimana caranya nih? Itu baru Pak. Jadi bisnis seperti ini, kalau bisa Pak, join duluan. Tanya nanti. Jangan tanya terus Pak, nggak join-join nanti. Gitu ya, insya Allah saya akan menuju ke join Pak. Tapi yang penting seperti itu, nanti bisa sambil berjalan, Bapak akan paham. Karena ini pelajaran ibarat pelajaran SMP, Bapak masih SD. Jadi harus Bapak pelajari dulu pelan-pelan. Nggak bisa Pak, seorang dokter aja sekolahnya sampai S berapa itu Pak. Iya, justru itu Pak saya mengikuti terus. Yang saya ingin dengar, kenapa saya ikut di seminar-seminar Zoom live kita ini. Saya mau dengar beberapa pernyataan-pernyataan daripada yang sudah sukses-sukses, yang saya tak tahu bahasanya masih baru Pak ya. Maaf, kalau bahasa saya yang simpel, ya kalau bahasa saya simpel Pak ke Bapak. Kalau Bapak sehat nih, menabung uang nih, 3 tahun baru terkumpul nih 3,4 juta, katakan ya, 3 tahun menabung ya Pak. Oke, saya datang bawa produk nih yang sangat luar biasa. Bapak tertarik nggak? Kondisi Bapak sehat? Nggak mungkin, karena Bapak sehat. Nggak mungkin, iya betul. Ya? Saya sehat. Aku sehat. Kalau pengen ngopi sama ngerokok pun sehat, betul ya. Tapi kalau aku datang, aku punya bisnis franchise nih. Bapak punya uang nggak 3,4? 1 bulan pasti dapat 9 juta, mau nggak? Belum tentu Pak. Kalau saya belum tentu. Nah, berarti impian Bapak di awal, konsep Bapak di awal harus ke produk, bukan ke bisnis. Makanya Bapak tadi bilangnya kalau produk ya saya cukup menjelaskan produk, selesai. Saya nggak pernah menjelaskan bisnis kayak itu. Nanti Bapak tanya upline Bapak tentang produk-produknya dulu, Bapak pelajari. Gitu loh. Kalau Bapak udah jelas,
Ya. Jelas Pak. Gini, saya sudah tanya Aflen, beberapa testimoni dia sudah berikan, beberapa penjabaran dia sudah jelaskan tentang produk kita, tapi sepertinya masih macam kurang meyakinkan. Ya benar. Masukan sedikit Pak Udin kan. Itulah yang kami alami para calon-calon member nih Pak. Saya paham Bapak. Bapak intinya gini, Bapak beli produk, Bapak minum nih. Tapi jangan berpikir produk ini uang saya hilang, jadi Bapak minum. Begitu Bapak minum, Bapak kan pengen yakin nih. Berarti Bapak harus merasakan dulu. Iya. Paham ya? Kalau Bapak belum minum, orang pasti tanya ini rasanya apa gitu loh. Bapak intinya beli dulu, diminum, dirasain baru jalan bisnisnya. Kalau Bapak belum minum, belum ambil, belum beli, cuman cuman mendengarkan saja, ya kan? Itu Bapak tetap nggak akan yakin. Gitu loh. Kecuali saya di awal memang basic saya pengennya dapat income, minumnya nanti gitu loh Pak. Karena nggak ada pilihan bisnis seperti itu. Makanya saya katakan Bapak menabung kalau untuk bisnis ya. Katakan 3,4 tahun Bapak menabung dengan susah payah 100.000 Bapak kumpulin. Tahu saya datang dengan produk 3,4 tabungan Bapak habis, pasti Bapak bilang nggak mungkin beli. Tapi kalau ke bisnis mau nggak dapat 9 juta, pasti Bapak mau setorkan uang itu. Paham ya Pak? Karena gimana Bapak pengen balik modal, tinggal produknya dijual, kasih referensi ke saya ngomong, Bapak yang dampingi, selesai kan? Produk Bapak ini terjual nih 3,4, modal Bapak balik. Bapak mau terusin, kalau apa enggak itu terserah kemauan Bapak dong, saya kembalikan gitu. Ini bisnis, kalau Bapak mau lanjutin silakan, ibarat Bapak punya toko. Kalau toko itu Bapak bisa siarkan ke orang lain, orang tahu Bapak jualan apa gitu loh. Ya betul. Jadi masukkan aja Pak Udinnya kalau lagi seminar itu kita lebih saya rasa lah, saya lebih ingin mendengar. Saya mau bagi tahu kalau saya ini duduknya di Malaysia Pak Udin. Jadi saya banyak teman-teman Malaysia. Paham luar biasa Bapak. Jadi intinya Bapak nanti kontak upline Bapak ya yang mengajak Bapak. Malaysia masih kosong. Coba deh Pak diminum dulu biar Bapak yakin. Setelah itu walaupun Bapak mendengarkan 1000 kali Bapak masih kurang yakin. Karena coba aja belum gitu loh. Iya betul. Oke Pak, oke. Itu ya Pak. Langkah pertamanya coba dulu Pak ya. Iya, coba dulu beli produknya dulu. Sekarang ada promo Ruby Pak, manfaatkan. Dengan 1650 Bapak kira-kira punya uang segitu mau buat ngapain Pak? Usaha apa kira-kira Pak? 1650 beli rokok habis Pak. Udah, ngapain buat beli rokok? Belikan Utsukushi, selesai Pak. Bapak punya toko nih, tinggal Bapak mau jalanin kapan, terserah Bapak dong. Upline itu nggak bisa membuat Bapak sukses. Bahkan orang tua kita sendiri nggak mungkin buat kita sukses. Benar. Ya diri Bapak sendiri lakukan yang orang lain tidak lakukan Pak. Oke Pak, oke. Yang penting impian diperbesar Pak. Kita capek Pak. Setinggi apapun jabatan Bapak, tetap karyawan. Betul. Kecil apapun Bapak dapat income, Bapak usaha sendiri. Itu motivasi saya sendiri Pak. Makanya saya nggak suka ikut orang gitu loh. Iya betul Pak, betul. Oke, makasih masukannya Pak. Saya sudah sampai. Tahap pertama memang kita harus coba dulu Pak ya. Bukan selesai. Mengalami itu ya. aja. Kalau Bapak, betul. Aku tambah glowing, tambah ganteng ya. Melihatkan orang lain Pak. Ya betul. Bener loh Pak, beneran loh Pak. Bapak coba Utsukushi Pak. Pasti orang tanya, Bapak pakai apa? Utsukushi orang pasti beli. Bapak mau ngomong kayak apa? Bapak belum pakai, ini rasanya apa? Nanti Bapak nyeletus, ini rasanya rasa bayar, berarti nggak bayar gitu, malah susah lagi. Iya Pak, betul. Saya akan coba untuk join Pak. Coba dulu, nggak usah lama-lama malam ini Pak. Kalau bisnis itu enggak susah. Nanti saya aja memutuskan dengan terdesak kok. Nanti saya call upline saya gimana caranya. Iya, yang penting upline-nya ada di sini ya, jangan sampai nyasar-nyasar nanti bahaya. Ada di grup ini ada, dia yang masukkan saya ke sini. Ya udah, yang penting Bapak hargai, di mana upline kan cuma memberi jalan. Siapa tahu ini menjadi jalan keluar Bapak, gitu loh. Selama ini Bapak berdoa, tiba-tiba ada Tuhan mengetuk, ini rezeki kamu nggak mungkin Pak, pasti dari teman. Lewat ini rezeki Bapak akan datang. Selalu positif Pak. Coba produknya Bapak baru cerita gitu loh. Nggak usah banyak-banyak cerita. Pasti orang akan minat gitu. Oke, itu ya Pak. Selamat malam. Oke. Ya. Selamat malam. Terima kasih Bala. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Udin. Selamat malam. Ya, sama-sama malam Pak.
Langsung dapat simulasi closing oleh Mas Udin tuh ya, teman-teman. Oke. Jangan sampai Pak Anas calling saya nggak mau, soalnya gini kan. Langsung ke upline aja silahkan. Soalnya ya, Pak. banyak yang nyasar, Mbak. Iya, ke upline langsung di full up ya. Kasihan Pak Anas sudah punya impian yang besar. Betul, betul. Jadi gitu, memang kita kalau nggak pernah coba produknya, ya kita nggak akan pernah yakin, nggak akan pernah tahu. Tapi rata-rata yang udah cobain produknya, nggak bisa berhenti, ya Mas. Oke, gitu Mbak. Ini ya. aku terus terang ada janjian lagi Nggak sama apa-apa, dokter. nggak apa-apa Mas. Makasih banget Mas Udin, sekali lagi seneng banget Mas Udin mau sharing di sini, berbagi sama kita semua. Aku cuma bisa doain Mas Udin tambah sukses, tambah berkah. Amin. Yang penting sehat, selalu, Mbak. benar. Itu yang paling penting. Karena percuma ya kita punya impian besar-besar, kitanya penyakitan, percuma. Makanya benar kata Mas Udin tadi, produk tuh diminum, jangan cuma dijual-dijual aja, diminum. Kaya kita boleh, diminum. sehat nomor 1. Uangnya banyak, kalau stroke makan ayam aja nggak bisa ngapain. Benar. Oke, kalau gitu Mas Udin, makasih banget. Salam buat keluarga. Oke Mbak, Assalamualaikum makasih Mas banyak. Udin. Waalaikumsalam. Ini punyanya Ultima Mbak, cakep. Woi, tetap promosi tuh. Aku sering lihat tuh, sering lihat Pak Gun pakai tuh. Iya, duplikasi Mbak. Nanti kan Mbak Ersa kan pakai juga. Asik, mantap. Oke, makasih banyak ya Mas Udin ya. Sama-sama Mbak, selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, makasih malam ini udah join Sukses semuanya. untuk semuanya. Iya, betul kalau gitu. Kita ketemu lagi di Zoom-Zoom selanjutnya ya teman-teman. Mudah-mudahan tambah semangat setelah dengerin sharingnya Mas Udin tadi. Kayak gitu. Dan jangan lupa, jangan terlalu banyak mengeluh, tapi kita terus berusaha. Gitu. Oke, kalau gitu. Pak Yosep mau foto bareng dulu nggak nih Pak Yosep? Boleh, yuk Kanesta. Yuk, boleh foto bareng dulu. Mas Udin, foto dulu ya, Mas. Masih, pakai. Boleh dihitung, Pak Yosep. Oke. 1, bentar aku gedein dulu. Oke, 1, 2. Slide 2, slide 3. Oke, sudah. Oke, thank you Pak Yosep. Selamat malam teman-teman semuanya. Thank you Pak Udin, thank you Kanesta, thank you semuanya. Assalamualaikum.